Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadika allati hilati adrikna. Manakah yang paling tinggi atau manakah yang paling afdol di antara zikir nafas lainnya, Kang Mas? Sementara kita tahu, saya pernah mendengar di video Kang Mas mengatakan bahwa zikir nafas itu banyak. Lalu mana yang paling tinggi? Mana yang paling afdol yang saya harus amalkan ketika saya ingin menzikirkan zikir nafas? Betul saudara-saudaraku. Jadi memang zikir nafas ini banyak versi ya. Kalau di sini di Thariqatul Muhammadiyah mengatakan zikir nyawa. Di thariqah lain itu mengatakan zikir rahasia. Ada thariqah yang mengatakan bahwa zikir ini zikir rahasia. Kalau di sini berbeda, zikir rahasia itu lain lagi. Jadi sebelum ke pembahasan, memang banyak versinya ketika zikir nafas tersebut atau zikir nyawa. Ada yang naiknya turun Allah, ada yang naiknya Allah, ada yang naiknya Allah turun Muhammad, ada yang naiknya Muhammad turun Allah. Ada juga yang naiknya keluar ada juga yang naiknya la turun lu. Ada juga yang naiknya la ilaha illallah turun Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang lebih khusus lagi, zikir nafas putih, yaitu a i u. Ketika naiknya a, turun nafasnya i, berhenti nafasnya u. Macam-macam zikir nafas itu. Lantas yang mana yang paling afdal? Yang mana yang paling tinggi? Jadi kalau kita berbicara tentang zikir nafas atau zikir nyawa, yang paling tinggi itu sebenarnya bukan daripada bacaannya, saudaraku. Contoh, zikir itu ada zikir tubuh, ada zikir hati, ada zikir nyawa, ada zikir rahasia, ada zikir rahasianya rahasia atau sirru min sir. Jadi dari kelima zikir ini sebenarnya tidak ada yang mengatakan tinggi rendahnya di situ. Yang paling penting sebenarnya di sini bukan kita melafadzkan zikirnya saja, seperti zikir nafas contohnya naik turun Allah, baik itu secara jahar ataupun secara khafi. Bukan hanya kita menyadari nafas naik turun Allah, tapi di situ ada kedudukannya, ada musyahadahnya di situ. Kalau kita hanya menyaksikan nafas saja di situ, itu secara thariqahnya, secara syariatnya begitu, sadar nafas. Tapi kalau di thariqah lain, kalau di sini itu zikir nafasnya meskipun menyaksikan nafas, tapi bukan nafas yang dia saksikan. Dia telah fanakan nafas tersebut, karena nafas itu adalah baharu. Jadi kedudukannya beda. Ada kedudukan musyahadahnya, musyahadah apa yang kita saksikan, apakah hanya nafas, sedangkan nafas itu adalah pembungkus. Tapi kalau di tahap dasar, di tahap biasanya memang zikir nafas itu menyadari nafasnya naik turun, keluar masuk, tidak memusyahadahkan terus kepada tajalli sifat. Nah, seperti itu. Kalau kita berzikir Allah, 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 Allah atau la ilaha illallah, namun kedudukannya itu sampai kepada zat wajibal wujud, itu lebih afdol daripada zikir nafas maupun zikir rahasia. Jadi misalnya ini zikir la ilaha illallah saja, dia mengucapkannya la ilaha illallah, la
ilaha illallah. Dia mengucapkannya di mulut, di lidah, namun tembus sirnya itu menghadap Allah. Maka inilah orang-orang yang lebih afdal zikirnya. Ada juga orang berzikir-zikir rahasia, atau zikir nukto itu. Hakikatnya zikir rahasia itu kan zikir nukto. Dia bunyi-bunyikan tak, 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 tak. Tapi tidak tahu kedudukannya. Apa yang disadari ketika dibunyikan itu? Apakah hanya menyadari bunyinya saja? Ataukah hanya menyadari apa yang dibunyikan itu? Nah, ketika dia hanya menyadari yang dibunyikan itu, berarti dia itu hanya fokus kepada yang dibunyikan, fokus kepada lafadznya ataupun suaranya, bukan fokus kepada yang dizikirkan, yang punya wujud. Jadi yang namanya zikir itu, bahasa syariatnya kan ingat. Hakikatnya zikir itu adalah sadar. Yang namanya kesadaran itu sadar Allah, zikir Allah, ingat Allah, yaitu dengan menyaksikan, penyaksian di situ. Jadi sirnya itu betul-betul menyaksikan apa yang dizikirkan, bukan hanya fokus ataupun menyaksikan ataupun merasakan lafaz zikir tersebut. Jadi meskipun zikirnya Allah, 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 Allah secara jahar ataupun la ilaha illallah secara jahar, itu juga masuk kepada tahap orang-orang yang telah mendapatkan keilmuan yang tinggi, orang-orang yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah, karena dia mengarungi daripada lautan zikir tadi dengan leburnya perasaannya, lebur sirnya kepada yang dizikirkan. Jadi belum tentu zikir khusus, zikir khawasul khawas, khususnya khusus, zikir diam, tapi diamnya ini hanya diam saja, diam mengkosongkan pikiran, tapi tidak ada yang disadari ataupun tidak ada yang disaksikan. Dan hakikat kesadaran itu adalah hakikatnya Allah Ta'ala sendiri. Cuma di dalam syariatnya itu kenyataannya seperti kita. Secara akalnya itu seperti kita yang sadar maha ruang misalnya. Kita sadar maha ruang, hakikatnya itu adalah Allah Ta'ala sendiri sebenarnya. Nah, maka hakikatnya Allah Ta'ala yang memuji dirinya, Allah Ta'ala yang berzikirkan akan dirinya, Allah Ta'ala yang sadar akan dirinya. Jadi seperti itu kalau kita berbicara di hakikat. Jadi apapun zikir nafasnya, mau zikirhu Allah, Allahu, A-I-U, lalu, atau hu, ketika kesadarannya itu sampai kepada yang punya zikir, itu adalah yang paling tinggi, saudaraku. Memang ulama bagi rakamkan itu zikir. Ada zikir syariat itu la ilaha illallah, zikir thariqah Allah Allah, zikir hakikat hu Allah, zikir ma'rifat zikir ma'rifatnya ma'rifat, ataupun tidak bisa lagi disebut adalah zikir diam, yaitu diam dalam kesadaran. Namun banyak juga yang berdiam di dalam kesadaran, mendiamkan dirinya di dalam kelembu, tidak ada huruf, tidak ada suara, namun tidak tahu apa yang disadari. Nah, itu namanya sama juga orang yang ketika mau tidur. Padahal zikir diam di sini harus ada maknanya. Diam kepada apa? Diam dan sadar. Bukan diam kosong tapi tidak tahu apa yang disadari. Nah, ketika pun di dalam penyaksian kesadaran itu, rasa kita pun lebur, yang ada hanya kesadaran Allah. Itu hakikatnya. Jadi kembali lagi kepada topik, zikir apapun itu, mau itu zikir syariat, zikir thariqah. Kita pernah bilang di video sebelumnya, mau dia mengatakan cuma
itu saja. Tapi sirnya itu tembus kepada Maha Suci, itulah zikir yang sebenarnya. Walaupun kita diam di dalam kelambu, tidak ngomong, tidak bicara, puasa bisu, puasa ini dan sebagainya, tapi kalau tidak sampai rasa sejatinya kepada yang Maha Suci, lebur ke situ, itu baru tahap proses tazkiyatun nafs, atau bahkan tahap pencarian. Makanya niat ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka itu untuk para salik. Untuk para salik yang baru berjalan kepada Allah. Namun ketika dia sudah sampai kepada Allah, usul kepada Allah, tetap digunakan ilahi anta maksudi, tapi maknanya berbeda. Bukan lagi engkau zat yang kumaksud. Bukan lagi engkau zat yang kumaksud, tapi tiada yang kumaksud, hanya Allah. Tiada yang kucari, hanya Allah. Jadi di situ konsepnya, hakikatnya tidak ada lagi yang dicari, tidak ada lagi yang dimaksud, tidak ada lagi yang ditujuankan. Karena orang-orang yang sudah sampai tujuan, orang-orang sudah sampai yang dimaksud, dia hanya diam saja. Cuma karena ingin mengambil barokah, dia syariatnya, di kenyataannya dia tetap berzikir jahar, tetap sebut-sebut niat. Karena niat itu kan ada dua, ada secara kalam, huruf diucapkan, ada niat yang sebenar-benarnya niat, yaitu di dalam sir, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, ingin. Itu adalah niat yang sebenarnya, tanpa diucap pun. Jadi seperti itu. Siapapun, apapun perkataannya, apapun kalamnya, tapi kalau dia tembus sirnya kepada Allah, itulah zikir yang paling tertinggi. Maka kenapa selalu dikatakan afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Karena di seluruh la ilaha illallah itu terkumpul semua 5 zikir. Zikir diam di situ, zikir rahasia di situ, zikir nyawa di situ, zikir hati di situ, zikir syariat di situ, zikir tubuh. Tubuh, hati, nyawa, rahasia, rahasianya rahasia terkumpul di la ilaha illallah. Sempurnanya di situ zikir itu. Tapi zikir ini bertingkat-tingkat la ilaha illallahnya, paham maknanya. Ada yang menyembah, ada yang berzikir kepada lafaz saja, dia hanya memerhatikan titik tertentu, kemudian lafaznya yang diingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia hanya khusyuk, fokus kepada tawajjuh kepada zikirnya la ilaha illallah. Ada juga zikir la ilaha illallah fokus kepada maknanya. Artinya tidak ada yang disembah, hanya Allah, ataupun tidak ada yang mewujud, hanya Allah. Dia hanya fokus kepada makna. Ada juga yang berzikir la ilaha illallah, lenyap, lebur, karam. Perasaannya, pikirannya, rasa sejatinya karam di lautan Bahruz Zat, lautan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya zikir paling tertinggi, yaitu terleburnya jiwa kita itu kembali kepada hakikat sebenar-benarnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Maha Suci. Kalau sudah sampai di Maha Suci, putus keyakinan, tidak lain sudah sampai kepada Rabbul Izzati yang meliputi ruang dan waktu. Karena Allah itu meliputi ruang dan waktu. Jadi seperti itu saudara. Tergantung ya, tergantung daripada penyaksiannya, kedudukannya sebenarnya. Maka di Thariqatul Muhammadiyah ini, sebelum kita melakukan zikir, kan ada zikirnya di sini. Bab 9 itu ada praktek bab kelima. Zikirnya Thariqatul Muhammadiyah itu di situ. Kalau di sini tuh sebelum melakukan bab 9 itu 7 mata pelajaran dulu, itu tentang kedudukan-kedudukan. Nah, setelah kedudukan itu barulah kita masuk kepada zikir nanti. Ada zikirnya di bab keempat, bab kelima. Bahkan kita sering live juga malam Jumat, itu ada juga auratnya majelis Futuhatul Asroriyah ini. Ada istighosanya, ada wirid-wiridnya, dan itu dijaharkan. Ada yang dijaharkan di situ. Ada nanti zikir diamnya. Jadi seperti itu.
bukan kepada mau dia jahar kah, mau dia sirri kah, tapi kalau dia betul-betul melebur kepada apa yang diingati, apa yang disebutkan, apa yang dizikirkan itulah yang sebenar-benarnya zikir. Sebenar-benarnya zikir itu bukan hanya diam saja, tapi diam-diam tidak tahu apa yang didiamkan. Hanya mengkosongkan saja pikirannya, dikosongkan saja, tapi kedudukannya tidak tahu di mana. Karena banyak juga yang bisa begitu, anak kecil pun bisa begitu. Diam saja, tutup mata, khusyuk. Nah, khusyuknya tidak tahu kemana itu. Nah, itu namanya jiwanya gentayangan. Meskipun diam. Jadi mengambang, namanya itu mengambang, tahap mengambang. Nah, kalau orang-orang yang sudah kenal, diam dia kah, mau dia berdiri kah, mau dia duduk kah, mau dia bicara kah, lebur terus, sadar kepada Allah. Nah, yang sadar kepada Allah pun itu adalah tajallinya juga, begitu. Jadi ujung-ujungnya araftu rabbi bi rabbi, ku mengenal Rabbku dengan pengenalan Rabbku juga. Mungkin macam itu saudara, lebih dan kurangnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.